Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel YouTube Abdul Rosyid SH, di mana tempatnya kita belajar hukum dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Di video kali ini kita bakal bahas satu topik penting banget buat kalian yang tertarik sama dunia hukum dan juga pemerintahan, yaitu adalah teknik penyusunan dalam peraturan perundang-undangan. Kedengarannya formal banget ya. Tapi tenang, kita bahas dengan cara yang gampang dan mudah dipahami. Jadi gini, setiap peraturan yang dibuat pemerintah dari undang-undang sampai peraturan desa itu nggak bisa semerta-merta asal nulis aja. Ada teknik atau kaidah khusus yang harus dipatuhi supaya peraturannya rapi, mudah dibaca, serta punya kekuatan hukum yang jelas. Nah, teknik ini diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Tujuannya sederhana, biar setiap aturan yang lahir punya struktur yang seragam dari judul konsideran, batang tubuh, sampai dengan penutupnya. Kalau nggak pakai teknik ini, bisa-bisa peraturannya tumpang tindih, sulit dipahami, bahkan bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi karena cacat formil. Nah, di bagian berikutnya kita bakal bahas secara lebih mendetail perihal gimana sih struktur peraturan itu dibangun dan kenapa penggunaan bahasa hukum yang tepat itu krusial banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, struktur peraturan itu sendiri, di mana setiap peraturan itu punya bagian tetap mulai dari satu, judul yang menjelaskan jenis dan isi peraturannya, 2, pembukaan yang berisi menimbang dan mengingat, yang ini termasuk dasar pemikirannya, 3, batang tubuh, yaitu pasal-pasal inti yang mengatur hak, kewajiban, serta sanksi di dalamnya. Yang terakhir ada penutup, biasanya berisi perintah pelaksanaan dan kapan peraturan itu diberlakukan. Selain struktur, kita juga harus memperhatikan bahasa hukumnya juga. Bahasa hukum harus singkat, jelas, dan konsisten biar nggak multitafsir tentunya. Misalnya beda loh antara kata dapat dan juga kata wajib. Kalau dapat artinya itu bersifat opsional, tapi kalau wajib itu bersifat perintah hukum yang harus dilakukan. Nah, hal-hal kayak gini yang sering bikin tafsir undang-undang jadi ribut kalau nggak hati-hati dalam menulisnya. Jadi kesimpulannya, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan itu bukan cuma soal menulis pasal, tapi juga soal merancang sistem hukum yang rapi dan juga logis. Setiap kata, tanda baca, bahkan urutan pasal punya makna hukum yang penting. Kalau kamu tertarik jadi perancang undang-undang atau pengkaji hukum, harus paham soal teknik ini, itu wajib banget. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video kasih hukum lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap belajar hukum dengan santai tapi sangat bermakna.